Assalamualaikum Bu Anita. Iya, waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabar Bu Anita? Gimana Bu Yanti kabarnya? Saya Hmm, alhamdulillah baik. Bu Anita gimana? Alhamdulillah juga baik. Apa nih yang bisa saya bantu nih untuk Bu Yanti? Ini Bu, saya insya Allah akan mengadakan kegiatan coaching. Jadi Iya. saya ingin meminta kesediaan Ibu untuk menjadi observer pada kegiatan coaching nanti. Bagaimana kira-kira Bu? Apakah Ibu bersedia? Oke. Saya bersedia Bu Yanti. Cuman kira-kira waktunya kapan ini Bu Yanti ya, biar kita bisa atur jadwalnya. Ya, alhamdulillah. Kegiatannya besok Bu, besok siang kira-kira pukul 3 Bu. Bagaimana Bu? Oh, pukul 3 ya? Oke, Iya, oke. Bisa iya. Bu Yanti, bisa Bu Yanti. Alhamdulillah. Mohon diingatkan juga Bu Yanti ya, Iya, sebelum tahu. jadwalnya kita mulai. Iya Bu. Iya. Gini Bu Yanti, kira-kira nanti waktu pelaksanaan coaching ada nggak rubrik penilaiannya yang Oh, harus kita ada? lihat di percakapan coachingnya? Iya. Iya, iya ada Bu, ada. Ya, ada rubrik Nah, penilaiannya yang akan seperti apa dinilai. itu Bu Yanti? Oh iya, yang akan dinilai di situ adalah tentang kompetensi inti coaching Bu, dan juga tentang Hmm, prinsip coaching. oke Bu Yanti. Hmm. Jadi dari penilaian kompetensi coaching ini nanti kompetensi mana nanti yang akan Ibu kembangkan? Oh, begitu, Bu. Jadi saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu, Bu. Itu kan ada yang pertama itu ada kehadiran penuh, ada mendengarkan Iya, aktif, dan ada melontarkan pertanyaan yang bertanggung jawab, melontarkan pertanyaan yang iya. berbobot ya, Bu ya. Jadi rencananya saya Heeh. mengembangkan ketiga-tiganya, Bu. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, nanti kompetensi mana nih menurut Bu Yanti yang secara khusus atau secara spesifik lagi yang ingin diobservasi? Kalau secara spesifiknya, Bu, saya ingin mengembangkan yang ini, yang kedua, yang mengaktif, yang apa? Mendengarkan aktif, Bu. Iya. Iya. Oke Bu Yanti, dari kompetensi yang ingin yang ingin diobservasi itu kira-kira nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari coaching yang Ibu lakukan itu kira-kira apa? Jadi begini, Bu. Jadi saya kan ini fokusnya ke mendengarkan aktif, Bu. Jadi Ya, harapannya saya itu bukan hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh si coach ini nanti, tetapi juga saya harus bisa melihat dari ekspresi wajahnya, mimik wajahnya, mungkin ada kedipan matanya. Pokoknya itu bahasa tubuhnya itu harus harus dipahami, harus diperhatikan juga begitu, Bu. iya, Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan apa yang disampaikan secara lisan saja begitu, Bu. Dengan harapan nanti iya setelah Bu itu Yanti ya. ya. Oke. Mm, Oke, baiklah Bu Yanti, kita kan bertemu besok ini dalam pelaksanaan coachingnya. iya, Bu. Kembali saya minta bantuan, mohon diingatkan lagi Bu Iya, Bu. sebelum Iya. jadwalnya ya Iya. Bu ya, Terima kasih agar banyak kita ya, Bu, nanti bisa atas hadir tepat kesediaannya. waktu. Ya, Iya. iya, sama-sama Bu Yanti. Assalamualaikum, Wah, Bu. mungkin sekian dulu ya. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yanti, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Widya. Alhamdulillah, saya baik. Bu Widya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Iya, saya penasaran sekali nih dari kemarin yang Ibu Widya telepon, yang katanya mau ini, ada yang mau dibicarakan. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan, Bu Widya? Iya ini Bu Yanti, saya sedikit pusing ini dengan masalah saya ini. Gimana nih cara pemecahannya? Saya buntu ini, saya butuh ide-ide baru gitu, Iya, seperti itu. iya, oh begitu ya Bu Widya. Oh, nah ini dari percakapan kita nantinya ini apa kira-kira yang Ibu harapkan? Hasil apa kira-kira yang Ibu harapkan nantinya?
Yang saya harapkan di sini saya bisa menemukan ide-ide baru dari permasalahan ini, dan saya bisa meningkatkan kemampuan saya yang lebih lagi terhadap permasalahan yang saya hadapi saat sekarang ini. Bu Widya boleh nih cerita ke saya, apa nih masalahnya apa gitu? Bu Yanti tahu sendiri kan, saya ini kan guru SMA gitu ya, mata pelajaran saya fisika gitu. Iya. Nah, di sini yang anehnya gini, anak-anak di sekolah saya, mereka lebih takut dengan mata pelajaran saya ketimbang saya gurunya, seperti itu Bu Yanti. Iya, jadi yang ditakuti oleh anak bukan gurunya, tetapi mata pelajarannya ya Bu Widya ya. Iya, tepat sekali Bu Yanti. Nah, Gitu. kira-kira apa nih penyebabnya Bu, anak-anak bisa takut dengan mata pelajarannya? Salah satunya ya seperti ini Bu Yanti ya, karena kan mata pelajaran saya kan fisika gitu. Fisika kan tak lepas penyelesaiannya dari matematika. Nah, apalagi di sini pada fisika ini kan ada bagian-bagian rumusnya seperti itu ya. Kemudian cara penurunannya seperti apa. Nah, apabila saya berikan suatu materi gitu, misalkan materi gaya lah ya. Iya. Nah, mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka kan bergaya seperti itu. Nah, apabila udah sampai kepada penyelesaian pokok permasalahan atau soal di fisikanya, pada bagian gayanya mereka rada-rada pusing seperti itu. Nah, bagaimana matematikanya mereka kurang pas seperti itu kira-kira, Bu Yanti? Iya, kira-kira nih strategi apa yang Bu Widya bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini? Untuk mengatasi masalah ini, strategi yang saya lakukan yang pertama sekali adalah saya di sini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Di samping itu, saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran matematika agar nantinya anak-anak yang lemah di matematikanya mereka bisa lebih mendalami matematikanya. Nah, setelah itu saya juga akan melakukan pembelajaran di sore hari setelah pulang sekolah. Kira-kira iya, itu, Bu Yanti. jadi ada beberapa strategi ya. Yang pertama itu tadi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua ada berkolaborasi ya dengan guru mata pelajaran lain. Dan yang ketiga itu Bu Widya akan melakukan belajar di sore hari. Pelajaran tambahan. Nah, belajar tambahan ya Bu Widya ya. Ya bagus sekali. Tapi di antara yang tiga ini apa kira-kira nih yang jadi prioritas bagi Bu Widya? Yang saya prioritaskan di sini adalah saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya, Bu Yanti ya. Iya, bagus. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, ini dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kira-kira berapa lama nih jangka waktunya Ibu bisa melihat keberhasilannya kira-kira? Mungkin dalam jangka waktu 1 bulan ke depan mungkin kali ya Bu Yanti ya. 1 bulan ke depan saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya. Jadi gimana nih Bu? Apakah ada nih ukuran standar, ibaratnya standar keberhasilan dari strategi Ibu ini, dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Standar keberhasilannya ya ini ya antara 7 lah ya, antara 7 sekitar itu antara 7. Antara 7. Jadi ini kira-kira ini yang 7 ini akan ditingkatkan menjadi berapa nih Bu? Mungkin dengan melakukan pembelajaran diferensiasi ini mungkin akan lebih meningkat kali ya Bu Yanti ya, antara 8 atau 9 seperti itu. Iya, semoga ini bisa terlaksana ya Bu ya. Amin. Ya Bu Widya, jadi ini ya untuk kelancaran dari proses pembelajaran diferensiasinya nanti. Jadi apakah Ibu Widya butuh seseorang nih untuk membantu?
Ya, untuk kelancaran aksi saya nanti, saya akan meminta rekan saya, yaitu rekan saya yang jurusan matematika, untuk dapat membantu saya menyelesaikan anak yang matematikanya rendah. Seperti itu kira-kira, Bu Yanti. Ya, bagus sekali. Jadi ada Bu Widya bisa berkolaborasi ya dengan temannya yang dari mata pelajaran lain. Menurut saya itu bagus sekali. Nah, jadi Bu Widya, dari percakapan kita hari ini, apa nih yang bisa Ibu Widya simpulkan? Yang dapat saya simpulkan di sini adalah bahwasanya untuk menyelesaikan, maksudnya di sini untuk menarik minat dan bakat dari anak saya, di sini saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, Iya. dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini kan berdasarkan kelompok. Nah, berarti di sini akan menarik minat dari anak tersebut. Iya. Nah, seperti itu, Bu Yanti. Iya. Nah, jadi untuk kedepannya gimana nih tindak lanjut Bu Widya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan di sini, saya akan merencanakan aksi saya terhadap anak saya nantinya di kelas, mungkin hari Rabu ya atau hari Kamis gitu. Saya ada 2 jam pelajaran di 12 IPA 1. Nah, insya Allah dalam 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan saya akan memberikan laporan aksi saya kepada Bu Yanti. Luar biasa sekali ya Bu Widya, langsung bergerak. Saya tunggu kabar selanjutnya dari Bu Widya. Nah, Bu Widya, setelah percakapan kita ini, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Widya yang tadinya bingung dengan permasalahannya? Sekarang bagaimana rasanya? Nah, Bu Widya, Ya. bagus sekali ya, langsung beraksi. Saya tunggu kabar baiknya dari Bu Widya. Dari tadi yang tadinya Ibu Widya galau dengan permasalahannya, bingung. Setelah percakapan kita ini, bagaimana nih perasaan Bu Widya? Setelah melakukan coaching ini, saya merasa lega sekali. Saya merasa plong, segala sesuatu yang ada dalam dada saya ini sudah lega ya. Saya lebih bersemangat lagi dalam melakukan aktivitas saya nantinya. Itu akan saya tularkan kepada anak-anak saya nantinya. Seperti itu kira-kira, Bu Yanti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Bu Widya, saya berharap Bu Widya dapat melaksanakan strategi ini dengan baik, dapat berhasil dengan baik. Saya yakin Ibu Widya pasti bisa melakukannya. Saya yakin Ibu Widya pasti bisa membuat anak-anak bisa mencintai, bisa menyukai, menyenangi pelajaran fisika. Seperti anak-anak menyayangi ibu gurunya. Amin. Terima kasih Bu Yanti. Ya, sama-sama Bu Widya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Assalamualaikum Bu Anita. Iya. Waalaikumsalam. Halo Bu Yanti. Iya, terima Gimana kasih ya ini Bu udah ya selesai atas, coachingnya ya? iya, terima kasih ya Bu ya atas kehadirannya tadi untuk mengamati Oh, proses iya, coaching iya. saya. Iya, iya. Ini Bu Yanti, bagaimana tadi coachingnya? Apa saja yang sudah dilakukan Bu Yanti pada saat melakukan coaching tadi kira-kira? Oh iya, alhamdulillah Bu, sesuai dengan yang sudah kita bicarakan sebelumnya tentang rubrik penilaian yang kita bicarakan itu, ya saya sudah berusaha Bu untuk memenuhi ini kompetensi inti dari coaching, di mana saya sudah Iya. berusaha dalam kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan saya sudah berusaha untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar Iya. coach ini bisa menemukan ide-ide dari ide-ide yang cemerlang lah untuk
menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya gitu, Bu. Nah, Iya, 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 ya iya. kalau menurut pengamatan Ibu Iya. gimana, Bu? Oke, oke. Itu tadi dari Bu Yanti ya yang sudah Iya. Bu Yanti rasakan dan usahakan dalam pelaksanaan coachingnya. Kalau dari observasi saya tadi, iya sama Bu Yanti. Eh, kemudian pada pelaksanaan coaching di alur tirtanya juga sudah terlihat sekali. Sudah sesuai dengan alurnya Bu Yanti. Bu Yanti sudah melakukan coaching dengan membuat atau di awal itu dengan melakukan tujuan coaching itu terlebih dahulu, menanyakan tujuan pertemuan kepada coachingnya. Ya. Kemudian Bu Yanti juga sudah melakukan identifikasi atau pemetaan masalahnya. Saya lihat begitu tadi ya Bu Yanti ya. Yang ketiga juga sudah Bu Yanti lakukan, menggali rencana-rencana aksi dari coach Bu Yanti sampai ke tanggung jawabnya itu Bu Yanti. Jadi Bu Yanti juga saya lihat tadi sudah mulai membangun hubungan kemitraan dengan coach Bu Yanti ya. Kemudian tadi juga sudah saya lihat ada percakapan-percakapan kreatif gitu ya, sampai berusaha Bu Yanti saya lihat sudah berusaha memaksimalkan potensi dari coach Bu Yanti tadi. Itu Bu Yanti. Ya, terima kasih banyak ya Bu ya. Selamatlah Bu Yanti. Oke Bu Yanti, ini pertanyaan kita yang terakhir ini di pasca percakapan ini Bu Yanti. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang diinginkan oleh Bu Yanti untuk dikembangkan setelah coaching ini dilakukan? Ya, sebenarnya saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin ya Bu ya. Namun ada di sini yang ingin saya lebih lagi ya Bu ya, ingin melebihkan di memberikan pertanyaan berbobot begitu. Jadi saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa lebih menggali lagi potensi-potensi yang ada pada diri si coach ini gitu Bu. Oke. Jadi Bu Yanti ingin mengembangkan lagi ini ya kompetensi inti coaching, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Gitu ya Bu Yanti ya. Ya mudah-mudahan nih di kegiatan coaching selanjutnya Bu Yanti dapat menerapkannya. Insya Allah nih, saya yakin Bu Yanti bisa ini. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang bisa saya bantu nih Bu Yanti nih? Untuk kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Saya sangat berterima kasih sekali atas kerjasama ini. Oke, sama-sama, nggak apa-apa Bu Yanti. Besok-besok kalau perlu lagi untuk observer, silakan Bu Yanti. Saya terbuka. Silakan Bu Yanti hubungi saya. Alhamdulillah. Ya Bu Yanti ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, sama-sama. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Oke. Assalamualaikum Bu. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Nah, assalamualaikum Bu Anita. Iya. Waalaikumsalam. Halo Bu Yanti. Iya, terima kasih. Gimana ini udah selesai coachingnya ya? Iya, terima kasih ya Bu ya atas kehadirannya tadi untuk mengamati proses coaching saya. Iya. Ini Bu Yanti, bagaimana tadi coachingnya? Apa saja yang sudah dilakukan Bu Yanti pada saat melakukan coaching tadi kira-kira? Oh iya, alhamdulillah Bu, sesuai dengan yang sudah kita bicarakan sebelumnya tentang rubrik penilaian yang kita bicarakan itu, ya saya sudah berusaha Bu untuk memenuhi ini kompetensi inti dari coaching, di mana saya sudah berusaha dalam kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan saya sudah berusaha untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coach ini bisa menemukan ide-ide dari ide-ide yang cemerlang lah untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya gitu Bu. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu gimana Bu? Oke. Itu tadi dari Bu Yanti ya yang sudah Bu Yanti rasakan dan usahakan dalam pelaksanaan coachingnya. Kalau dari observasi saya tadi, iya sama Bu Yanti. Kemudian pada pelaksanaan coaching di alur tirtanya juga sudah terlihat sekali. Sudah sesuai dengan alurnya Bu Yanti. Bu Yanti sudah melakukan coaching dengan membuat atau di awal itu dengan melakukan tujuan coaching itu terlebih dahulu, menanyakan tujuan pertemuan kepada coachingnya. Kemudian
Bu Yanti juga sudah melakukan identifikasi atau pemetaan masalahnya. Saya lihat begitu tadi ya Bu Yanti ya. Yang ketiga juga sudah Bu Yanti lakukan, menggali rencana-rencana aksi dari Koci Bu Yanti sampai ke tanggung jawabnya itu Bu Yanti. Jadi Bu Yanti juga saya lihat tadi sudah mulai membangun hubungan kemitraan dengan Koci Bu Yanti ya. Kemudian tadi juga sudah saya lihat ada percakapan-percakapan kreatif gitu ya, sampai berusaha Bu Yanti saya lihat sudah berusaha memaksimalkan potensi dari Koci Bu Yanti tadi. Itu Bu Yanti. Ya, terima kasih banyak ya Bu ya. Selamatlah Bu Yanti. Oke Bu Yanti, ini pertanyaan kita yang terakhir ini di pasca percakapan ini Bu Yanti. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang diinginkan oleh Bu Yanti untuk dikembangkan setelah coaching ini dilakukan? Ya, sebenarnya saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin ya Bu ya. Namun ada di sini yang ingin saya lebih lagi ya Bu ya, ingin melebihkan di memberikan pertanyaan berbobot begitu. Jadi saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa lebih menggali lagi potensi-potensi yang ada pada diri si coach ini gitu Bu. Oke. Jadi Bu Yanti ingin mengembangkan lagi ini ya kompetensi inti coaching, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Gitu ya Bu Yanti ya. Ya mudah-mudahan nih di kegiatan coaching selanjutnya Bu Yanti dapat menerapkannya. Insya Allah nih, saya yakin Bu Yanti bisa ini. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang bisa saya bantu nih Bu Yanti nih? Untuk kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Saya sangat berterima kasih sekali atas kerjasama ini. Oke, sama-sama, nggak apa-apa Bu Yanti. Besok-besok kalau perlu lagi untuk observer, silakan Bu Yanti. Saya terbuka. Silakan Bu Yanti hubungi saya. Alhamdulillah. Ya Bu Yanti ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, sama-sama. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Oke. Assalamualaikum Bu. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.